Jikalau sebentar kami akan disempurnakan dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakkanlah kami untuk kami boleh memberikan seluruh keberadaan kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Linda Febudiman. Kiranya Engkau berkati dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Dan kami percaya Tuhan, setiap perkataannya Tuhan adalah perkataan yang telah diberkati, perkataan yang berasal daripada-Mu dan sungguh boleh memberkati kami semua. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, selamat malam semua. Shalom. Shalom. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Oke, semoga saudara dan saya selalu penuh dengan sukacita dan rasa syukur di dalam Tuhan. Ya, baik, saudara, saya mau tanya, bagaimana reaksi kita kalau ada seseorang yang berkata bahwa gereja itu penuh dengan orang-orang yang munafik? Mungkin sebagian dari kita ada yang bereaksi langsung marah atau tersinggung, ya. Tapi ada juga mungkin yang mau mengambil waktu sejenak, kemudian berdiam diri, lalu bercermin melihat dirinya sendiri, kemudian bertanya di dalam hatinya, selama ini wajah siapa yang sudah aku tampilkan? Gereja dalam arti umat Allah di satu sisi itu menampilkan wajah-wajah yang saleh karena memang demikian mereka adanya. Tetapi di sisi lain, gereja juga menampilkan wajah-wajah yang memiliki kesalehan yang semu atau palsu. Maka dengan melihat dua realita yang berbeda ini, tema pewartaan yang mau saya sharingkan pada malam hari ini adalah keduniawian rohani. Mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Izinkan saya share screen dulu ya. Iya. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merupakan penafsir resmi hukum dan kitab suci agama Yahudi. Maka mereka dikatakan dalam ayat 2 telah menduduki kursi Musa.
Justru karena mereka menduduki kursi Musa, seharusnya mereka itu menjadi teladan dari apa yang mereka ajarkan. Sesungguhnya mereka harus menjadi pelaku dari segala sesuatu yang mereka ajarkan. Dan ini merupakan konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Akan tetapi, faktanya tidaklah demikian. Wibawa mereka justru sangat bertolak belakang dengan gambaran atas diri mereka sendiri. Maka hal inilah yang mau dicela oleh Tuhan Yesus. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak mau melakukannya. Ya, seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Apa artinya? Mereka tidak mau memenuhi segala kewajiban dari apa yang mereka ajarkan. Dengan kata lain, tidak ada kesesuaian antara pengajaran dan perbuatan, antara bibir dan hati, ya, tidak sinkron. Jadi hanya ada satu kata untuk menggambarkan hal ini, yaitu munafik. Apa artinya munafik? Munafik itu secara singkat artinya bermuka dua. Mari kita lihat gambar yang ini. Gambar mobil ini sangat menarik ya. Mobil ini punya dua muka, punya dua sisi yang benar-benar sama. Dan mobil ini secara unik dan kreatif dibuat oleh seseorang yang berasal dari kota Bandung. Akan tetapi, sekalipun mobil ini kelihatannya sangat unik, sangat menarik, sangat kreatif, akan tetapi tidak boleh dikendarai di jalan raya. Kenapa? Karena mobil dengan dua sisi yang sama ini sangat berbahaya, saudara. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kita nggak pernah tahu mana yang bagian belakang, mana yang bagian depan. Dan kalau mobil ini sedang melaju, kita juga nggak pernah tahu sebenarnya mobil ini sedang bergerak maju atau mundur. Jadi sedemikian berbahayanya mobil yang punya dua muka. Apalagi kita lihat gambar yang di belakangnya. Ini menunjukkan seorang perempuan yang entah mau melepaskan atau memakai topengnya. Ini juga orang-orang Kristen yang punya dua muka, orang-orang Kristen yang munafik. Maka orang-orang Kristen yang munafik itu juga sama berbahayanya seperti mobil bermuka dua. Mengapa demikian? Karena kalau kita berhubungan dengan orang-orang Kristen yang munafik, kita nggak pernah tahu sebenarnya mereka itu tulus atau basa-basi. Sebenarnya mereka itu sedang berkata jujur atau sedang berbohong. Sebenarnya mereka itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi orang-orang yang munafik itu inginnya tampak selalu benar, ingin tampak saleh, ingin tampak suci. Karena bagi mereka penampilan luar itu sangat penting. Jadi apa yang dilihat oleh orang itu merupakan bagian yang paling penting. Padahal kalau kita baca dalam ayat 27 ya, Matius 23 ayat 27, orang-orang yang munafik itu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bukan main. Jadi saudara, pada kenyataannya ada orang-orang Kristen yang kalau berada dalam lingkup ruang gereja itu kelihatan sangat saleh. Bahkan kalau bertemu dengan orang lain itu menunduk sampai penuh hormat gitu ya. Kemudian kata-katanya sangat santun, sangat bersikap ramah ya. Dan kalau beribadah sikap tubuhnya juga tidak bercela. Akan tetapi ketika ia berada di luar gereja, sifat aslinya itu mulai muncul. Sukanya marah-marah, kata-katanya kasar, maunya dilayani atau dihormati. Begitu pula ada orang-orang Kristen yang begitu hafal dengan ayat-ayat dalam Alkitab.
Tahu ayat ini dikatakan oleh siapa? Tahu. Ada di Injil mana? Tahu. Tetapi nggak mau jadi pelaku firman. Dengan entengnya dia akan menyuruh orang untuk mengampuni kesalahan sesamanya. Tetapi giliran ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia tidak mau melepaskan pengampunan. Karena dia akan selalu membela dirinya dan merasa dirinya benar. Ada juga orang-orang Kristen yang tampak lebih religius saat menghadapi masalah dalam hidupnya. Ya, supaya masalahnya cepat selesai, dia akan menjadi lebih banyak berdoa, lebih sering baca kitab suci, lebih sering mendengarkan khotbah, lebih sering ikut pengajaran di sana sini, masuk dalam pelayanan rohani, pokoknya super aktif. Tetapi ketika masalahnya selesai juga semua kegiatan rohani itu. Dan yang lebih munafik lagi, maaf saya katakan dengan keras, kalau ada orang-orang Kristen yang bergabung dalam sebuah persekutuan doa, tapi tidak suka berdoa, bahkan tidak suka membaca firman Tuhan, apalagi merenungkannya. Inilah gambaran orang-orang Kristen yang bermuka dua. Mengapa bisa ada orang-orang yang seperti ini? Seperti firman Tuhan katakan, karena segala pekerjaan yang mereka lakukan hanya bertujuan supaya dilihat orang. Orang-orang munafik itu sukanya apa? Ketika mereka dipuji, dikagumi, dihormati, disanjung, ditinggikan, ya. Padahal dengar baik, orang-orang yang seperti ini yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keduniawian rohani. Apa artinya keduniawian rohani? Ini adalah sebuah sikap duniawi yang mencari kemuliaan bagi diri sendiri yang diwujudkan dalam hidup rohani yang saleh. Saya ulangi sekali lagi, keduniawian rohani itu artinya adalah sebuah sikap duniawi yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri yang diwujudkan dalam hidup rohani yang saleh. Yang seperti apa hidup yang memiliki keduniawian rohani itu? Kita baca lagi ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Apakah Yesus mencela orang-orang Yahudi yang memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang? Tidak. Karena memakai tali sembayang itu pada zamannya Tuhan Yesus sudah merupakan tradisi kuno. Tali-tali ini dililitkan pada dahi seperti yang saudara bisa lihat di gambar ini ya. Kemudian tali-tali ini juga dililitkan pada lengan sebelah kiri. Nah, pada tali ini diikatkan sebuah kotak. Kita bisa melihat nih ya, ada kotak kecil. Ya, kotak kecil yang terbuat dari kulit. Apa isi kotak itu? Isinya adalah beberapa tulisan dari Perjanjian Lama tentang peringatan roti tidak beragi, lalu perintah untuk mengasihi Tuhan, dan perintah untuk selalu memegang perjanjian Tuhan. Jadi kotak ini bukanlah sebuah jimat, akan tetapi ini merupakan simbol keagamaan yang sangat mendalam maknanya. Nah, kemudian mengenai jumbai, menurut aturan hukum yang dinyatakan dalam kitab Bilangan 15 ayat 37 sampai 39 dan juga dinyatakan dalam kitab Ulangan 22 ayat 12, jumbai ini dipasang di 4 ujung jubah orang Yahudi. Dan salah satu warna dari benang jumbai ini adalah ungu untuk melambangkan surga. Maka si pemakai jubah ini diharapkan untuk selalu dapat mengingat betapa pentingnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menyembah Allah. Yesus pun memakai jumbai ini ya, seperti di gambar ini ya. Yesus memakai jumbai, tetapi hanya orang Farisi saja yang secara khusus memperpanjang jumbainya. Maka
Yang dicela oleh Yesus adalah bukan perkara mereka memakai jubah yang panjang atau tali sembahyang yang lebar, tetapi yang dicela oleh Yesus adalah karena mereka memakai semua simbol keagamaan ini hanya demi untuk pamer kesalehan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kalau kita juga memakai aksesoris atau simbol-simbol keagamaan di tubuh kita, atau kita memajangnya di kamar, di rumah, di tempat kita bekerja, atau di kantor yang kita miliki, itu tujuannya bukan untuk pamer atau untuk tampil supaya kita dikatakan sebagai orang yang saleh. Akan tetapi semua simbol keagamaan itu hendaknya selalu mengingatkan kita akan makna dari simbol tersebut yang semakin membuat kita semakin beriman kepada Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian sikap keduniawian rohani itu seperti juga dinyatakan dalam ayat 6 dan 7. Kita baca ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu semakin suka kalau mereka itu semakin dilihat oleh banyak orang demi untuk menunjukkan betapa salehnya mereka. Karena yang mereka cari adalah kehormatan, ya. Sekali lagi, yang mereka cari adalah kehormatan dari manusia. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kita cari dalam hidup kekristenan kita? Apakah kita mencari kemuliaan bagi diri sendiri melalui pujian dan kekaguman orang lain terhadap kita? Atau seperti dinyatakan dalam Yohanes 5 ayat 44, bahwa kita mau mencari kehormatan yang datang dari Allah saja. Dan juga perkataan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 10 hendaklah menjadi refleksi yang mendalam bagi kita. Saya bacakan. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dengar baik saudara, jangan sampai hidup rohani kita yang sibuk, tetapi sama sekali tidak memiliki keselamatan. Sekali lagi, jangan sampai hidup rohani kita begitu sibuk, tetapi sama sekali tidak memiliki keselamatan. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, akan tetapi semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini saya merasa pelayanan saya itu seperti padat sekali ya. Kayaknya overload. Hampir setiap hari, itu ada pertemuan Zoom. Saya tuh sering bercanda sama teman-teman. Lama-lama saya bisa jadi zombie gitu ya. Karena setiap hari selalu bertemu dengan teman-teman untuk pelayanan dalam kegiatan Zoom. Kadang-kadang ini yang menjadi cambuk juga bagi saya. Menjadi peringatan bagi saya. Jangan sampai saya sibuk secara rohani, tetapi relasi saya dengan Tuhan semakin kendor. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Karena kalau kita itu sudah begitu sibuk, boro-boro ingat Tuhan gitu ya. Boro-boro mau ingat doa, boro-boro mau baca Alkitab. Kita begitu sibuk, waktunya begitu cepat berjalan. Akan tetapi ingat baik dan dengar baik. Jangan sampai kita begitu sibuk melakukan ini dan itu, mengikuti pengajaran ini dan itu, mengikuti kegiatan Zoom ini dan itu setiap hari, tetapi kita lupa dengan kehidupan doa kita. Kita lupa untuk berbicara dengan Bapa melalui firman-Nya. Jadi betapapun sibuknya saya selalu menyempatkan diri
walaupun dalam keadaan yang sudah letih, untuk selalu menyapa Tuhan, untuk selalu berbicara dengan Tuhan, untuk mau mendengarkan suaranya melalui firman-Nya, siap untuk dikoreksi. Periksa batin, apa yang salah, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Ya saudara, jadi sekalipun sibuk, kita harus tetap menjalin relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hidup doa saudara. Jangan pernah tinggalkan membaca Alkitab. Jadi jangan sampai kita itu seperti serigala berbulu domba. Tampak luar begitu surgawi, ya. Kita bisa memberikan pelayanan yang luhur, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana. Kemudian penampilan kita begitu saleh, akan tetapi di dalam diri kita, di dalam hati kita sangat duniawi. Artinya hati kita penuh dengan kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, dengan iri hati, hawa nafsu, nafsu yang jahat, kerakusan, keserakahan, kelicikan, apalagi kebebalan, percabulan, perzinahan, kemudian tipu daya lainnya, kesombongan, dan lain sebagainya. Jangan sampai penampilan luar kita begitu tampak sangat surgawi, akan tetapi di dalam diri kita yang bisa hanya dilihat oleh Tuhan bagai neraka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebab Tuhan sangat membenci orang-orang yang munafik. Maka ujilah diri kita sendiri, tanyakan kepada diri kita secara jujur, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang tulus, atau saat ini saya masih memakai topeng saya masih punya dua muka. Bagaimana caranya supaya kita bisa menguji apakah saya ini benar-benar bukan orang yang munafik? Ada dua caranya. Yang pertama adalah tanya secara jujur, apa diri saya ini sudah taat pada firman Tuhan atau belum? Yang kedua, tanya, buah-buah apa sajakah yang sudah kuhasilkan? Apakah buah-buah kebenaran atau buah roh, atau yang kuhasilkan justru buah-buah dosa? Maka bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi munafik? Ada 3 hal yang mau saya kemukakan. Cara yang pertama supaya kita tidak menjadi orang munafik adalah miliki integritas. Apa artinya integritas? Sikap yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Apa artinya? Artinya antara perbuatan dan yang diajarkan itu harus sama. Antara perkataan dengan hati harus sama. Mari kita berlaku jujur apa adanya. Maka yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat orang harus sama. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang ramah, maka mau di dalam gereja atau di luar gereja, ia akan tetap ramah. Kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang yang bermurah hati, maka dimanapun saya siap menolong atau membantu. Itu orang yang tulus, yang memiliki integritas. Kemudian cara kedua supaya kita tidak menjadi munafik adalah memiliki sikap terbuka. Artinya kita harus bersedia untuk dikoreksi kalau kita berbuat kesalahan. Saudara, kemunafikan akan muncul saat kita selalu menganggap diri benar dan saat kita tidak bersedia untuk dalam tanda kutip dihakimi atau dikoreksi jika kita salah. Ya, maka kita butuh yang namanya kerendahan hati, sebab hanya mereka yang rendah hati sajalah yang siap untuk dikoreksi bahkan dihakimi. Kemudian cara ketiga supaya kita tidak menjadi munafik adalah kita harus menjaga hati.
Menjaga hati dari apa? Dari motif yang jahat atau tidak murni. Ya. Maka dengan demikian kita harus belajar tulus. Kalau mau pelayanan, ya tulus. Jangan ada udang di balik batu. Kalau udangnya di balik bakwan, ini enak ya. Nah, ini ketiga cara supaya kita tidak menjadi munafik. Lalu sebenarnya sikap-sikap apa yang Tuhan kehendaki bagi kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik? Kita baca ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Jangan menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu. Dan jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu." Saudara, kalau kita perhatikan dalam ketiga ayat ini ada sebuah kata yang selalu diulang, yaitu kata satu. Yang mau ditegaskan di sini adalah setiap orang yang memiliki jabatan tinggi dalam jemaah harus menghadirkan yang satu itu, sehingga di balik diri orang tersebut kita dapat melihat yang satu itu, yaitu siapa? Kristus Yesus. Maka dengan kata lain, orang Kristen itu menjadi bapa atau kepala atau pemimpin atau pastor atau imam atau gembala sejauh diri dan hidupnya itu mencerminkan diri Kristus sendiri. Yang mau ditekankan juga adalah bahwa jangan sampai kita menganggap diri lebih tinggi dari orang lain atau menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita, karena dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa kita semua adalah saudara. Maka kita baca lagi ayat 11. "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Garis bawahi kata pelayan. Bagaimana reaksi kita ketika kita disuruh-suruh, ketika kita diomelin, ketika kita tidak dianggap? Reaksi kita akan menjadi ukuran untuk menentukan apakah kita sudah memiliki hati seorang pelayan atau belum. Maka orang-orang Kristen harusnya punya sikap seperti seorang pelayan. Apa sih kriterianya seorang pelayan? Menganggap diri rendah, tidak penting, kemudian selalu siap dipanggil, selalu siap melayani, selalu siap untuk mengabdi, selalu mendahulukan kepentingan tuannya. Hanya ada satu ungkapan untuk menggambarkan sikap seorang pelayan seperti ini, yaitu kerendahan hati. Ya, jadi kita harus memiliki sikap kerendahan hati, bukannya sikap yang munafik. Tetapi faktanya tidak mudah loh untuk memiliki sikap kerendahan hati, karena di saat kita mengatakan bahwa oh saya sudah rendah hati, itu juga merupakan cerminan bahwa kita belum sungguh-sungguh rendah hati. Karena pada dasarnya manusia itu suka kalau dipuji. Coba kalau ada yang bilang, "Aduh, cantik banget kamu hari ini." Pasti kita jawabnya, "Ah, masa sih?" Supaya apa? Supaya dipuji lagi. Jarang ya kalau orang Indonesia kalau dipuji, "Ih, cakep ya kamu hari ini." "Ya, makasih," gitu ya. Pasti, "Ah, masa sih? Masa iya?" Supaya dipuji lagi. Karena pada dasarnya manusia itu sukanya dihormati. Coba kita bayangkan kalau kita berjalan masuk ke dalam suatu ruangan, kemudian tiba-tiba semua orang membungkuk penuh hormat kepada kita. Wow, betapa bangganya diri ini. Karena pada dasarnya manusia itu suka tampil. Makanya kalau dalam pelayanan banyak orang tidak suka bekerja di balik layar. Karena apa? Enggak kelihatan, maunya tampil di depan orang. Maunya dilihat orang seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Maka saudara, yang mau saya katakan adalah ketika Tuhan sedang membuat pelayanan saudara selalu naik kelas, jangan mengakhiri seperti seorang selebriti.
adalah salah ketika kita mulai sebagai seorang pelayan, tetapi kita mengakhiri sebagai seorang selebriti. Artinya apa seorang selebriti itu? Artinya jangan sampai kita menjadi kecanduan dengan perhatian orang. Jangan sampai silau sama pujian, ya. Maka sekali lagi ketika kita mulai sebuah pelayanan dengan sikap seorang pelayan, akhiri juga dengan sikap seorang pelayan. Dan ingat ayat 12. Kita lihat ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan harap orang-orang yang memiliki keduniawian rohani akan ditinggikan Tuhan. Sebab peninggian diri dan hati seorang pelayan tidak dapat bercampur. Maka hendaknya celaan Tuhan Yesus atas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi refleksi yang mendalam bagi diri kita. Baik kita yang menjadi pemimpin saat ini atau hanya sebagai bawahannya dalam tanda kutip, kita mau belajar untuk menjadi orang yang jujur, orang yang apa adanya, orang yang tulus, orang yang rendah hati, dan bukannya orang-orang yang bermuka dua atau munafik. Dengar baik dan ingat baik saudara, kita lihat Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan karena melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Maka belajarlah menjadi orang-orang yang tulus. Tulus di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Agar diri kita ini semakin dicintai oleh Tuhan dan sesama. Agar kita juga belajar untuk tidak menipu diri sendiri, supaya kita benar-benar bisa mewujudkan hidup yang kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.